Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Walaupun hanya secara online, kita tidak bisa berkumpul di gereja. Tapi saya percaya, kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, dimanapun kita berada, mari dengan penuh sukacita untuk memuliakan Dia. Puji Tuhan, di bulan Agustus tanggal 1 2021 acara ibadah kita akan segera mulaikan. Puji Tuhan, kita buka ibadah ini dengan doa. Kita menyanyi pujian di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku merasa damai, di dalam kuasa-Nya bersyukur lagi kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini.
kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah merasakan lagi pertolongan-Mu di sepanjang minggu yang sudah lewat. Sehingga saat ini Tuhan, hati kami penuh sukacita datang kepadamu. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami berjauh tempat dengan umat-umat-Mu yang ada di GPDI Kalvari Tuna Wanasa. Tuhan, kami rindu untuk mau beribadah kepadamu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dan bekerja di dalam tanah hati kami. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan kepikiran kami, sehingga kami boleh ada kebebasan untuk memuliakan Engkau punya nama. Umat-umat-Mu yang ada di tempat, di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau menolong juga, supaya mereka boleh beribadah dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka dan alaskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Dan saat ini kita mau memuji Tuhan. Kita menyanyi itu pujian, setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setia, setia sampai mati. Sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia-setia, setia sampai mati. Tuhan, kita menyanyi lagi itu pujian orang yang berharap Tuhan. Orang yang berharap Tuhan membarui ubannya, terbangnya seperti sayap burung asa, berlari tidak lelah, berjalan tiada penat. Harapku padamu Tuhan. Orang yang berharap Tuhan membarui umatnya, terbangnya seperti sayap burung asa, berlari tiada lelah, berjalan tiada penat. Harapku padamu Tuhan. Puji Tuhan, pujian berikutnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Puji Tuhan, pujian yang terakhir, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan
kasih setiamu Tuhan, alur-alur rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap mulia kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, saya percaya pujian kita pada pagi hari ini sudah naik di hadirat Tuhan, dan kita boleh merasakan berkat yang asalnya daripada Dia. Puji Tuhan, kita masuk pada firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian penyembahan, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau Yesusiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau Yesusiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. haleluya, Bapa di surga, haleluya. kami bersyukur kepada-Mu Puji nama karena Tuhan.
kami Kasih boleh datang lagi bersama-sama Haleluya. beribadah walaupun hanya lewat atau secara online saja. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh Amin. akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong kami semua, Haleluya. supaya firman ini boleh berguna bagi kami dan bagi siapa saja yang mendengarnya, dan kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan dan boleh bertumbuh terus dalam Engkau walaupun kondisi tidak mengizinkan. Tapi kami percaya Tuhan, anugerah-Mu indah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Kami mengucap syukur kepada Allah di surga. Kami sudah berdoa dan kami akan mendengarkan firman dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kalau minggu lalu kita belajar tentang Allah yang setia, maka hari ini kita akan belajar tentang hamba yang setia. Kalau hamba yang setia, ternyata ada yang tidak setia. Dan kalau Allah itu tidak pernah tidak setia. Jadi Allah itu maha setia dan hamba atau kita saja yang setia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa luar biasa sekali anugerah dan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Nah, saudara-saudara, dalam bahasa Greka, kata iman itu ditulis dengan kata pistis. Pistis. Itu bahasa Inggrisnya faith. Nah, percaya dalam bahasa Greka ditulis dengan pisteo. Itu kata kerja. Iman kata benda, kalau pisteo kata kerja. Saudara-saudara. Nah, dalam bahasa Inggrisnya believe. Kalau dalam bahasa Greka, setia itu, saudara-saudara, ternyata satu akar kata dengan pistis, pisteo. Dan setia itu ditulis dengan kata pistos, kata sifat. Jadi saudara-saudara, luar biasa sekali satu kata benda, satu kata kerja, satu kata sifat. Dan itu dalam bahasa Inggris faithful. Jadi saudara-saudara, orang yang beriman itu kata bendanya, sedangkan aktivitas imannya disebut percaya dan ketaatannya disebut setia atau pistos. Saudara-saudara, jadi kita orang beriman harus percaya dan setia. Saudara-saudara, memang itulah rumusannya. Mari kita membaca Matius 24. Matius 24 ayatnya yang ke-45. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ada hamba yang tidak setia. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba Tuhan lain dan makan minum bersama-sama para pemabuk,
maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan ia akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara-saudara, ini suatu perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang hamba. Ada yang setia dan ada yang tidak setia. Nah, saudara-saudara, yang setia itu, saudara-saudara, adalah hamba yang melakukan tugas sesuai jadwal. Saudara-saudara, kita hidup dalam anugerah Tuhan dan kita telah diberi Tuhan waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kita hidup sesuai dengan jadwal. Kalau saatnya bekerja, kita bekerja, dan ada saatnya kita istirahat, dan ada saatnya kita kata orang santai-santai sedikit dan hal-hal penting lainnya, saudara-saudara. Tetapi kami percaya kalau kita adalah hamba Tuhan, maka kita harus taat kepada jadwal yang telah ditentukan. Nah, saudara-saudara, sedangkan hamba yang jahat itu, saudara-saudara, apa dia bilang? Akan tapi apabila hamba itu jahat, dia dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama pemabuk. Saudara-saudara, ini adalah kondisi yang luar biasa. Saudara-saudara, saya adalah seorang hamba Tuhan. Saya boleh berbuat apa yang ditulis oleh Alkitab. Boleh setia kepada Tuhan dan boleh tidak setia. Ingat baik-baik, saya juga boleh mabuk-mabuk, boleh berbuat hal-hal yang tidak baik. Tetapi saya haruslah menjadi seorang hamba yang setia, supaya ketika Tuhanku datang, maka dia mendapatkan aku dalam keadaan yang baik. Boleh bilang haleluya? Nah, saudara-saudara, mari kita membaca lagi suatu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Matius 25. Matius 25 ayat 20 dan 21. Ayat 19 dulu. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ternyata ketika tuan pergi ke tempat yang jauh, maka dia meninggalkan kepada hamba-hambanya ini beberapa talenta yang harus dikembangkan. Nah, mari. Ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Jadi saudara-saudara, dia menerima 5 talenta. Dia bawa pulang kepada tuannya 10 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik, sebelum ada undangan dari tuannya masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu, kita harus setia. Dan kita harus mendapat pujian dulu dari Tuhan. Baiklah, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan rindu supaya kelak apabila Tuanku datang, dia akan berkata kepada saya, baiklah segala perbuatanmu ini, hai hamba yang baik dan setia. Saudara-saudara, karena Tuhan kita maha setia, maka kita harus setia. Saudara-saudara, setia seperti yang saya tulis tadi, yang saya bilang tadi adalah kata bahasa Greknya pistos, artinya faithful atau setia, saudara-saudara, atau bersifat kata sifat, saudara-saudara, maka kita memang harus setia.
Nah, mari kita membaca juga ayat 22-23. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Perhatikan baik-baik. Ternyata Tuhan itu memberi talenta kepada masing-masing kita berbeda-beda. Ada yang mendapat 5, ada yang mendapat 2, tentu ada yang mendapat 4, ada yang mendapat 3, saudara-saudara. Dan kita percaya, saudara-saudara, apa yang Tuhan beri itu tepat dan cocok buat kita. Dan saudara-saudara, apa yang kita boleh lihat, Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan bakat dan talenta kita yang berbeda-beda. Tetapi tetap saja Tuhan memberi kepada kita talenta itu. Satu talenta itu banyak sekali, saudara-saudara. Saya sudah lupa berapa juta, tetapi itu memang banyak, saudara-saudara. Ayat 23, maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara-saudara, 2 talenta, bahkan 5 talenta bagi Tuhan itu kecil, tetapi bagi kita itu besar, saudara-saudara. Dan kepada kita itu anugerah yang luar biasa, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya, saudara-saudara, Tuhan memberikan kepada kita talenta sesuai dengan kemampuan kita untuk mengolahnya dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Nah, mari kita membaca ayat 24 sampai 27. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Lihat, terimalah kepunyaan Tuhan. Saudara-saudara, Emplats, dia bilang Tuhan baik, dia bilang Tuhan itu jahat dan kejam. Saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, ini adalah kondisi orang yang mau membenarkan dirinya sendiri, orang yang tidak mau bekerja. Saudara-saudara, di dunia ini kita memang harus bekerja. Kalau tidak bekerja, tidak makan. Bagaimana talenta yang diberikan kepada hamba ini tidak dimanfaatkan, bahkan kepada tuannya itu dibilang jahat dan kejam? Saudara-saudara, inilah kondisi orang-orang yang cuma tahu dirinya sendiri dan tidak mau melayani, menerima anugerah Tuhan yang besar itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, perhatikan baik-baik apa yang tuannya jawab. Maka jawab tuannya kepadanya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudara, hai kamu bukan cuma engkau. Kamu itu artinya orang banyak. Kalau engkau, orang kedua itu jamak. Kalau kamu, orang kedua kalau engkau, orang kedua tunggal. Kalau kamu, orang kedua jamak. Saudara-saudara, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya di sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, kepada orang yang dikaruniai banyak, kalau dia bekerja dengan baik, akan ditambah banyak lagi. Itulah sebabnya mari kita bekerja dengan baik, karena anugerah Tuhan
yang besar dan luar biasa, saudara-saudara. Tetapi kita harus setia memang. Orang yang tidak setia tidak akan mewarisi kerajaan surga. Mari kita membaca ayat 30. Dan tampakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, mari kita berpikir, di manakah tempat yang gelap dan paling gelap, dalam kegelapan yang paling gelap? Itu neraka. Dan kertak gigi, saudara-saudara, ratap dan kertak gigi. Ratap itu adalah tangisan yang dinyanyikan, dan kertak gigi artinya orang menahan penderitaan. Saudara-saudara, orang akan berkata, mau kalau dia so pompong dan mau kertak gigi bagaimana? Maka saya berkata, bukan cuma kertak gigi, kertak tulang. Karena gigi itu kan merupakan bagian dari tulang, saudara-saudara. Maka ingat baik-baik, perhatikan baik-baik apa yang Tuhan bilang. Dan orang-orang yang tidak setia, saudara-saudara, walaupun tadinya dia telah diselamatkan, dia akan dicampakkan ke tempat yang dalam, tempat kegelapan yang paling gelap di sana. Saudara-saudara, ini adalah contoh hamba yang setia, tapi di satu sisi ada yang tidak setia. Saudara-saudara, mari saya membaca 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara-saudara, mari kita bicara sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, maka kepada kita diberi atau dipercayakan Tuhan rahasia-rahasia Allah. Itulah sebabnya kita harus setia kepada Tuhan. Sebab kalau tidak setia, maka rahasia itu akan dipindahkan dan dia orang akan dikucilkan Tuhan. Saudara-saudara, saya mengenal hamba-hamba Tuhan yang ternyata tadinya Tuhan pakai luar biasa, tapi kemudian dia tidak setia, maka mereka hilang, saudara-saudara. Dan saya tidak mau menyebut siapa namanya, tapi mari saya membaca ayat 2. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara-saudara, dapat dipercaya artinya setia. Saudara-saudara, kalau kita diberi sesuatu, diberi 5 talenta, maka kita harus mengembalikan 10 talenta kepada Tuhan. 5 bersama bunganya. Saudara-saudara, kalau kita mendapat 2 talenta, maka kita harus mengembalikan kepada Tuhan kita 4 talenta. 2 bersama 2 bunganya. Saudara-saudara, itulah hamba-hamba yang setia. Saudara-saudara, yang kepada mereka dipercayakan rahasia dari Tuhan. Saudara-saudara, dan mereka adalah hamba-hamba yang setia. Saudara-saudara, luar biasa sekali. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 4. Sebagai contoh, justru itulah ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Saudara-saudara, ternyata Timotius sudah diperhatikan oleh Tuhan, oleh Bapa rohaninya. Dia orang yang setia. Saudara-saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Kalau kita setia, maka hidup kita akan diperhatikan orang. Dan ternyata, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang besar dan ajaib itu menjadi bagian
orang-orang yang setia. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti di dalam Kristus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, Timotius itu akan mengajarkan kepada kita cara hidup yang baik dan setia dari Rasul Paulus kepada jemaat. Saudara-saudara, ternyata ada orang-orang yang hidupnya baik, saudara-saudara, dan mereka kemudian menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudara, mari kita juga menjadi baik dan menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara-saudara, dengan demikian, saudara-saudara, saya tidak akan bicara panjang, tapi saya akan membaca lagi dua bagian. Efesus pasal 6 ayat 21. Efesus pasal 6 ayat 21. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku. Maka Tikhikus, saudara kita yang kasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Saudara-saudara, tadi disebutkan Timotius. Sekarang ada lagi orang lain yang disebutkan oleh Paulus. Tikhikus, saudara-saudara. Tikhikus, pelayan yang saudara yang kekasih dan pelayan yang setia. Saudara-saudara, kalau kita menjadi pelayan yang setia, pasti ada saja orang yang mengasihi kita. Mengasihi bukan dengan kasih yang salah, tapi dengan kasih agape, saudara-saudara. Agape dan kasih fileo, saudara-saudara. Itu hal yang luar biasa. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita boleh melihat bagaimana Paulus berkata bahwa Tikhikus itu adalah saudara kita yang kekasih, saudara-saudara. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Sebab kalau kepada Tuhan saja yang tidak kelihatan kita setia, sudah pasti kepada manusia yang kelihatan kita juga setia. Ingat baik-baik, saudara-saudara, hal ini penting untuk kita hidup dalam dunia ini. Sebab bagaimanapun juga dunia ini perlu satu hal ini yang sangat penting, yang setia. Ada orang yang Tuhan di jabatan yang tinggi, tetapi dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan semuanya. Dia harus mencari orang-orang yang dia percaya, dan orang yang percaya adalah orang yang setia. Jadilah orang yang setia, saudara-saudara, dan saudara akan diberkati. Mari saya membaca ayat terakhir. Kolose pasal 1, mulai ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Setiap kali berdoa, maka Paulus selalu bersyukur kepada Bapa untuk jemaat di Kolose. Saudara-saudara, hal ini penting. Saya selalu berdoa, bersyukur untuk jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya di Tuna. Dan saya percaya anugerah Tuhan menjadi bagian hidup. Mari saudara-saudara, ayat 4. Karena kami telah mendengar tentang iman dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, Paulus telah mendengar iman mereka. Tetapi iman itu menjadi kuat karena apa? Ayat 7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan kami yang kami kasih, kawan pelayan yang kami kasih, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Epafras itu adalah kawan yang baik dan yang kami kasihi, dan bagi Kristus, bagi Tuhan adalah pelayan yang setia. Dan apa yang Epafras kerjakan, saudara-saudara? Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus. Pertama, Epafras memberi kekuatan iman kepada jemaat yang dipercayakan kepadanya.
pada jemaat Kolose. Kemudian tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara-saudara, bagaimana mungkin kalau kasih itu tidak diajarkan? Maka apakah yang dapat dikerjakan oleh manusia? Maka kasih itu diajarkan, dan saudara-saudara, kasih itu diajarkan oleh orang-orang yang benar, bukan kasih sembarang kasih. Saudara-saudara, jadi perhatikan baik-baik. Pertama tentang iman, tentang kasih. Ayat 5, dan oleh pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Jadi iman, pengharapan, iman, kasih, dan pengharapan. Saudara-saudara, 3 hal yang luar biasa itu yang dalam Alkitab adalah satu berkat. Dalam Roma pasal 12 itu adalah berkat yang besar sekali. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa tidak mungkin kita mendapatkan berkat-berkat itu kalau tidak diajarkan. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Saudara-saudara, memang jemaat telah mendengarnya lebih dahulu dari orang lain, tetapi iman, pengharapan, dan kasih itu diajar berulang-ulang dan diteguhkan di dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara, mari kita mendengar firman Tuhan, dan mari kita belajar apa yang sungguh-sungguh baik untuk kita. Yang ayat 6, yang sudah sampai kepada kamu sebagaimana sudah berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan kebenarannya. Saudara-saudara, ingat baik-baik, saudara-saudara, ini sejak kamu mendengar dan mengenal kasih karunia itu. Saudara-saudara, kasih karunia itu adalah bagian yang lain. Saudara, anugerah kalau nggak salah dalam terjemahan lama, saudara-saudara. Jadi kasih karunia itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang penting untuk kita, saudara-saudara. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, itulah yang Tuhan beri kepada kita. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan tidak memberitakan kebenaran firman Allah kepada kita, maka mau jadi apa orang? Saudara-saudara, firman Allah adalah berkat yang terbesar di dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, bukan berkat jasmania. Berkat jasmania bisa sewaktu-waktu habis dan hilang. Sebagai contoh, ketika sebelum corona, orang hidup lebih baik. Tetapi ketika corona datang, maka orang beribadah saja susah. Orang banyak jemaat punya pekerjaan menjadi terbatas, dan mereka dengan keterbatasan membawa persembahan yang lebih kurang dari biasanya. Tetapi saudara-saudara, itulah anugerah Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Saudara-saudara, yang biasa hidup mewah-mewah, yang biasa hidup makan minum, berjudi, dan melakukan hal-hal lain yang menghabiskan uang, maka kita boleh hidup lebih baik dari mereka. Saudara-saudara, dengan demikian mari saya mengajar kita semua supaya kita setia kepada Tuhan dengan firman Tuhan, ikut akan kebenaran firman Tuhan, dan kita tetap terlindung aman di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, ayat 7, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Jadi Epafras lah yang mengajarkan itu berulang-ulang kepada jemaat Kolose. Saudara-saudara, kawan pelayan yang kami kasihi, dan bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia Epafras adalah teman kami yang kami kasihi, tetapi bagi kamu dia adalah pelayan Kristus yang setia. Saudara-saudara, sudah 3 orang yang ditulis oleh Paulus. Masih ada lagi yang lain-lain, tetapi saudara-saudara, karena waktu, maka kita boleh membatasi dulu apa yang
kita belajar sekarang ini, kita baru membaca 3 orang yang disebutkan oleh Paulus sebagai kawan yang setia, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, justru kepada Epafras ini, saudara-saudara, ditulis beberapa hal yang indah-indah, saudara-saudara, yang telah dikerjakan oleh dia, tetapi diketahui oleh Paulus, dan Paulus memberi arahan-arahan yang benar. Saudara-saudara, mari kita hidup dengan baik, dan kita akan mendapat bimbingan dari firman Allah, dan Roh Kudus mendapat bimbingan yang benar dan baik, dan kita menjadi berkat. Saudara-saudara, mari kita membaca ayat 8. Dialah yang juga telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam Roh. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Pelayan itu akan menyatakan kepada orang lain kasih kita dalam Roh. Saudara-saudara, ini firman Allah yang indah. Mari saudara-saudara, masih ada begitu banyak lagi bagian dari hamba yang setia itu, saudara-saudara. Dan saya akan mengunci sebuah ayat, saudara-saudara, Wahyu, dalam Wahyu pasal 17, saudara-saudara, dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, dia bilang apa? Mereka akan berperang melawan anak domba, dan anak domba akan mengalahkan mereka, karena ialah Tuan di segala tuan dan raja di segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia, yaitu mereka yang terpanggil dan yang telah dipilih dan yang setia. Saudara-saudara, saya mengambil satu ayat yang sepertinya masih jauh dari konteksnya, tetapi nanti kita akan uraikan lagi, saudara, pada pertemuan berikutnya tentang hal-hal yang penting itu. Saudara-saudara, kalau Allah Maha Setia, maka kita hamba-hambanya memang harus setia. Saudara-saudara, di dalam kehidupan berumah tangga, saudara-saudara, seorang suami harus setia kepada istri, istri harus setia kepada suami. Saudara, kalau itu bisa terlaksana, maka itulah keluarga yang berbahagia. Orang tua harus setia kepada anak-anak, dan anak-anak harus setia kepada orang tua, sehingga jadi harmonislah rumah tangga itu, saudara-saudara. Dan kalau kita setia, maka jemaat yang kita layani setia, dan kita harus setia juga kepada jemaat. Dan apa yang Tuhan ajarkan itu memang adalah bagian yang luar biasa dalam kehidupan. Tidak pernah diajarkan di dalam kitab undang-undang hukum pidana atau hukum perdata, saudara-saudara, melainkan hanya diajarkan dalam Alkitab, saudara-saudara. Dengan demikian, mari saudara-saudara kita melihat dan menyimak firman Allah ini, sehingga kalau ada hamba-hamba yang atau bawahan-bawahan yang setia, maka tuan-tuannya akan berbahagia dan menjadi baik. Dan kalau ada tuan yang setia, maka hamba-hambanya juga atau orang kerjanya juga akan hidup dengan baik. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Dengan demikian, saudara-saudara, kalau ada orang-orang yang tidak setia, maka Tuhan akan menjadi hakim atas mereka, dan pasti Tuhan tidak akan menambahkan mereka. Terima kasih banyak, dan kita percaya kita diajar oleh firman Allah untuk setia dan berhasil dalam hidup ini, dan boleh hidup berbahagia dalam Tuhan. Terima kasih banyak. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengar pada siang hari ini. Dan saudara, firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita setia kepada Tuhan. Puji Tuhan.
Tuhan, kita akan tamatkan ibadah kita pada hari ini dan kita menyanyi itu pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah walaupun secara online, hanya secara online, tetapi kami boleh mendengar firman Tuhan dan boleh menguatkan hati kami. Ya Tuhan, biarlah kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki, menjadi hamba-hamba yang setia. Tuhan, ternyata kami, oh Tuhan, belum mencapai targetnya, dan kami percaya Tuhan menolong kami, memberi kami kekuatan, memberi kami semangat, memberi kami berkat sehingga kami boleh mencapai target seperti yang Tuhan ajarkan lewat firman. Terima kasih banyak. Dan dengan demikian kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak jiwa dimenangkan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami percaya setiap telinga yang mendengarnya diberkati Tuhan, dan apa yang menjadi berkat itu akan berkembang berlipat-lipat ganda, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa Surgawi, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu, dan kami mau tutup acara ibadah walaupun hanya lewat secara online saja. Kami mau tutup acara ibadah ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih karunia Tuhan, dan pertolongan anugerah dari Yesus Kristus, dan berkat pertolongan kasih setia dan anugerah dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan sebagai pengumuman untuk hari Minggu ada perjamuan asa yang kudus, dan kita akan berusaha ibadah di gereja. Puji Tuhan, selamat siang.